Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Venansius Santai. Saya mengajar di SDI Batu Bangka di Samanong, Kecamatan Pacar. Kurang lebih selama 10 tahun saya mengabdi di SDI Batu Bangka. Ini lembaga yang kedua saya mengabdi. Sejak 2011 sampai 2015 saya mengabdi di SMP Negeri 4 Pacar, tetapi sekarang nomenklaturnya sudah berubah menjadi SMP Negeri 3 Masang Pacar. Selama saya mengajar di sekolah dasar, terlebih khusus di SD Batu Bangka, saya melihat begitu banyak keunikan dari gaya belajar peserta didik. Setelah saya melihat bukan hanya RPP diferensiasi dan KSE yang kita tampilkan, tetapi saya lebih kepada kegiatan pembelajaran UDL, yaitu Universal Design of Learning. Itu dengan tujuannya adalah membuka akses kepada seluruh peserta didik, yang reguler atau yang paranormal, dan kita bisa menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik itu disabilitas secara intelektual, disabilitas secara fisik, kemampuan ekonomi, sosial, dan budaya dari latar belakang yang sangat berbeda. Kenapa saya memilih literasi inklusif? Saya memilih literasi inklusif ini itu supaya bisa dikembangkan soal bagaimana setiap anak dapat memastikan memiliki akses yang sangat adil dan transparan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam kelas, tanpa adanya diskriminasi, tanpa ada pilah-pilah. Intinya bahwa kita sebagai guru tampil memberikan semua materi secara menyeluruh kepada siswa-siswa yang ada di dalam kelas kita. Sejak 2020 saya telah mengikuti diklat, itu berkaitan dengan guru pendidikan khusus. Itu saya diundang melalui platform SIM PKB. Selama saya mengikuti kurang lebih 3 bulan, saya mendapatkan bagaimana saya belajar pengetahuan tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dari pendidikan ini saya bisa mendapatkan fondasi yang sangat kuat bagaimana membangun literasi pada umumnya khusus anak-anak di sekolah saya di SD Batu Bangka. Karena dengan literasi itu dapat mengimbas dengan pengetahuan-pengetahuan mata pelajaran lainnya di dalam kelas. Ketika literasinya belum mapan, itu sangat berpengaruh dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya. Oke, tepuk tangan untuk kamu. Yang
Sabar. Cicak. Apa ini? Bola. Besar sedikit. Apa? Bola. Bola. Mana yang benar? Ini C atau B? Huruf depannya. Bola. Mana? Bola. Mana? Mana yang benar? C atau B? Oke, tepuk tangan. Cacang. Ayo, ini apa? Teki. Cicak. Cicak ya. Cicak. C atau A? Di dinding. Wangi sekali. Ini pasti karena rempah-rempah yang kita dapatkan kemarin ya, Bu. Benar sekali, Lucia. Sup ini pasti akan lebih lezat. Tak hanya itu, Lucia juga senang membantu ayahnya mencari kayu bakar di hutan. Ayo Lucia, cari kayu bakar yang banyak. Siap, Ayah. Kalau kehabisan kayu, nanti Lucia dan Ibu tidak bisa memasak. Walau hidup dalam Akhirnya sang kancil tahu itu bilangannya monyet. Terus dia pergi ke hutan. Akhirnya dia menemukan dia tidak bisa ambil. Akhirnya ada monyet jahat yang melempar kulit pisang. Akhirnya katanya si kancil, kamu jangan melempar aku terus. Akhirnya si kancil bilang, ayo lempar aku satu pisang banyak-banyak. Akhirnya Karena aku tak tahu apakah di depan sana ada air bersih atau tidak. Lucia menyusuri hutan itu hingga sore hari. Tetapi ia belum juga menemukan desa yang hendak ia tuju. Di tengah-tengah perjalanannya itu, Lucia justru bertemu dengan seorang kakek penebang kayu yang tampak lesu sedang bersandar di bawah pohon. Ada apa, Kek? Apakah kakek saya? sakit. Akhirnya pulang sekolah dia mengajak Dodo pergi ke hutan untuk mencari obat. Akhirnya sampainya di hutan, ia melihat bulan berwarna coklat di atas pohon. Ia kira itu obat yang dimaksud. Akhirnya mereka panjat ke atas pohon itu. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah sarang lebah. Akhirnya lebah itu jatuh dan menyengat mereka. Akhirnya mereka pulang dan mereka melihat banyak orang di rumah Siti. Akhirnya Siti mengira ibunya meninggal. Berkaitan dengan kegiatan literasi yang beragam, boleh dibilang ini menjadi sebuah kendala, lebih khususnya di kelas bawah. Kelas bawah masih banyak kesulitan yang dihadapi oleh para guru karena masih banyak anak-anak yang belum bisa baca tulis, sehingga ini yang menjadi kendala untuk kelas bawah. Sedangkan untuk kelas atas yang menjadi kendala adalah anak-anak yang boleh dibilang digolongkan pada anak-anak inklusif. Lebih khusus ada 1-2 orang anak di sekolah kami di SD Batu Bangka ini yang dikelompokkan pada anak yang inklusif, sehingga itu yang menjadi kendala untuk kelas atas. Namun untuk SD Batu Bangka sudah menjalankan literasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada sekolah SD Batu Bangka. Saya sebagai guru inovasi percaya bahwa pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang tidak bisa meninggalkan siapapun yang ada di belakang. Ayo kita maju bersama, apapun keadaan anak-anak, apapun situasi dan kondisi, mari kita belajar bersama untuk membangun bangsa dan negara. Dan ini merupakan komitmen moral saya sebagai seorang guru di SD Batu Bangka.